Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Trihutama Huta Barat, SHMH. Saya merupakan dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya ingin memaparkan yang berkaitan dengan pernyataan diri sebagai dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau PDD UKT PT, khususnya bidang pengajaran. Saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang relevan dengan keilmuan saya, yaitu mata kuliah hukum pidana. Pemaparan ini akan dilakukan dengan mengikuti prinsip yaitu delivery, traction, dan assessment. Mata kuliah hukum pidana merupakan mata kuliah yang berbobot 4 SKS, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh semua mahasiswa program studi ilmu hukum. Untuk mata kuliah hukum pidana, sesuai yang saya susun, untuk pada pertemuan yang pertama diharapkan mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan tahapan pembelajaran yang telah diinstruksikan dan dijelaskan. Materi ajarnya adalah tentang perkenalan, penjelasan, dan penjabaran, termasuk dilakukannya kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester genap. Metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah. Alokasi waktu yang dibuat sesuai dengan RPS adalah 100 menit untuk satu pertemuan, dan untuk pertemuan keduanya itu 100 menit. Jadi dalam satu hari itu ada 2 kali pertemuan, atau dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan. Indikator capaiannya melaksanakan dan mematuhi instruksi yang telah dijelaskan. Kemudian pada pertemuan kedua, kemampuan akhir yang kita harapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai substansi hukum pidana, pembagian hukum pidana, sifat, sumber, dan sejarah hukum pidana. Jadi ini merupakan capaian indikator yang harus mampu dimiliki oleh mahasiswa ketika belajar pada pertemuan 1 dan kedua. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ke-3 dan 4, adapun capaian pembelajaran yang diharapkan di akhir pertemuan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai substansi azas legalitas sebagai pedoman untuk mencapai tujuan kepastian hukum dalam hukum pidana, dengan durasi waktu yang diberikan selama 100 menit kali 2 untuk 2 pertemuan, jadi dia 200 menit, dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, dan bahan buku yang digunakan yaitu beberapa literatur seperti Andi Hamzah, Andi Zainal Abidin, dan Adami Kazafi, dan Leden Marpaung. Itu adalah materi yang dipaparkan pada pertemuan ke-3 dan 4. Selanjutnya untuk pertemuan ke-5, 6
Indikator capaian akhir yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai substansi, menguraikan dan menganalisis kapan dan di mana dalam hal apa hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu saja. Artinya, dalam materi ini yang diharapkan adalah berlakunya hukum pidana menurut tempat, berlakunya hukum pidana menurut waktu. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah dengan literatur yang digunakan dengan literatur yang sama, Andi Hamzah, Leden Marpaung, dan lainnya. Kemudian pada pertemuan ke 78 yaitu hasil akhir yang dicapaikan atau indikator capaian pembelajaran yang diharapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan mengenai substansi pertanggungjawaban pidana yang atas perbuatan yang menimbulkan akibat. Nah, pada materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami yang namanya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum. Nah, metode yang digunakan juga sama, yaitu adalah metode ceramah. Nah, bahan yang digunakan adalah sumber bahan buku dengan bahan buku yang sama juga, yaitu Leden Marpaung, bisa juga memakai Mulyatno, bisa juga memakai Mulyadi. Dengan durasi waktu yang diberikan adalah sebanyak 2 kali 100 menit. Untuk pertemuan berikutnya adalah pertemuan ke-9 dan 10. Materi dengan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai substansi, mengintegrasikan metode penafsiran dalam upaya mencari makna istilah atau unsur dalam delik. Dengan subpokok bahasan yaitu pentingnya penafsiran dalam hukum pidana dan metode serta penafsiran menurut doktrin dan analogi. Jadi pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu untuk melihat dan menemukan bagaimana suatu peristiwa pidana itu ditafsirkan, suatu peristiwa itu memang bertentangan atau memenuhi unsur rumusan delik. Pada pertemuan ini durasi yang digunakan yaitu dengan metode ceramah yaitu 2 kali 100 menit dengan bahan referensi yaitu bisa kita gunakan PAF Lamintang, kemudian R. Susilo, kemudian Skapmeister, DN Kaiser. Ini adalah materi pada pertemuan ke-9 dan 10. Selanjutnya pada materi 11 sampai 12 dengan capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pentingnya analogi di dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana serta bagaimana azas kepastian hukum, azas legalitas sebagai pembatas dalam suatu peristiwa pidana. Pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu membuat suatu pandangan bahwa menganalogikan ataupun menggunakan azas legalitas sebagai batasan dalam menerapkan unsur-unsur di dalam delik hukum pidana. Metode yang digunakan juga adalah metode ceramah dengan durasi 2 kali 100 menit. Kemudian literatur yang digunakan yaitu Mulyatno tahun 2028, kemudian PAF Lamintang dan R. Susilo. Selanjutnya pada pertemuan ke-13-14, nah
Capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai substansi syarat-syarat untuk dapat dipidananya dan perbuatan serta mampu membedakan jenis-jenis delik agar dapat dipidana. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memenuhi syarat untuk dapatnya dipidana dengan durasi waktu 2 kali 100 menit dengan metode ceramah serta bahan literatur yang bisa kita gunakan, yaitu Andi Zainal Abidin, kemudian Adami Ghazawi. Selanjutnya pada pertemuan 15 itu memasuki yang namanya ujian tengah semester. Pada masa ini mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester dengan menjawab soal-soal yang diberikan baik secara uraian dengan soal pilihan. Setelah itu mahasiswa nanti akan mengikuti ujian tersebut sampai ujian itu selesai. Nah, selanjutnya masuk kita kepada materi pertemuan 16-17. Di situ materi yang akan diharapkan, capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai substansi actus reus. Pada materi ini mahasiswa diharapkan bisa memahami yang mana perbuatan yang melawan hukum, serta bisa juga dilakukan metode secara wawancara, diskusi kelompok, dan literatur review. Pada materi ini juga diberikan waktu selama 2 kali 100 menit. Mahasiswa juga bisa menggunakan beberapa referensi untuk mendukung materi atau tema materi yang hari ini di hari yang pada pertemuan yang diajarkan. Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-18-19, capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai substansi yang namanya mens rea, yaitu perbuatan jahat ataupun niat jahat dari pelaku suatu kejahatan. Nah, pada materi ini subpokok bahasannya itu adalah mengenai kemampuan bertanggung jawab, syarat kesalahan, serta teori-teori yang digunakan untuk memenuhi namanya substansi unsur mens rea tadi. Metode yang digunakan bisa ceramah, bisa diskusi, ya, umumnya ceramah saya gunakan. Kemudian bahan yang digunakan itu beberapa literatur dengan durasi waktu yang diberikan adalah 2 kali 100 menit. Selanjutnya yaitu masuk kita kepada pertemuan ke-20-21. Pada materi ini capaian akhir pembelajaran yang diharapkan kepada mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pertama, alasan penghapusan dan pengurangan pidana. Kemudian bagaimana pertimbangan menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi terpidana. Pada materi ini capaian diharapkan kepada mahasiswa adalah mahasiswa dapat membedakan ataupun memisahkan alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan berupa ceramah, kemudian dengan durasi waktu yang diberikan adalah 2 kali 100 menit dengan bahan yang digunakan adalah beberapa literatur, yaitu Andi Zainal dan Adami Ghazavi. Kemudian pada pertemuan ke-22-23 yaitu materi capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai substansi unsur percobaan, jenis-jenis percobaan, pemidanaannya serta mampu mengaplikasikan kasus pidana. Pada materi ini mahasiswa dengan subpokok bahasan yaitu unsur percobaan, kemudian percobaan mampu dan tidak mampu, dengan metode pembelajaran ceramah dan durasi waktu 2 kali 100 menit dan sumber bahan hukumnya adalah Andi Zainal, Andi Hamzah, kemudian Mulyatno, kemudian
Meister, kemudian SR Sianturi, Wirjono Projodikoro. Ini bisa digunakan sebagai membahas materi yang sedang dipelajari. Kemudian pada pertemuan berikutnya, pertemuan ke-24-25, yaitu capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai penyertaan di dalam hukum pidana. Di dalam penyertaan hukum pidana ini berbicara tentang del naming, berbicara tentang made plager, don't plager, merupakan bagian dari hukum pidana. Penyertaan, metode yang digunakan literatur review, kemudian wawancara, kemudian waktu yang diberikan selama 2 kali 100 menit, kemudian sumber bahan hukum yang digunakan PAF Limintang, R. Susilo, dan SR Sianturi. Selanjutnya pada pertemuan 26-27 itu adalah kita masuk ke materi mengenai capaian yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsensus. Konsensus ini dengan pokok bahasannya itu adalah konsensus ini pembarengan dalam suatu peristiwa pidana. Jadi suatu peristiwa pidana itu bisa dilakukan lebih dari satu peristiwa pidana. Ini namanya bareng. Nah, inilah yang diharapkan dari mahasiswa, mereka mampu menjelaskan mengenai substansi terpenuhi yang namanya pembarengan hukum pidana. Kemudian metode yang digunakan adalah metode wawancara, metode ceramah, kemudian metode diskusi. Kemudian waktu yang digunakan adalah 2 kali 100 menit dengan beberapa literatur yang bisa digunakan, yaitu adalah karangan SR Sianturi, kemudian Wirjono Projodikoro. Selanjutnya pada pertemuan ke-28-29 yaitu capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai syarat residif, ya, residivis, di mana di sini adalah pengulangan tindak pidana. Dengan subpokok bahasan adalah pengulangan tindak pidana. Artinya tindak pidana itu dilakukan terulang kembali. Nah, mahasiswa harus bisa membedakan dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu adalah ceramah dan diskusi dengan durasi waktu 2 kali 100 menit dengan beberapa literatur yang digunakan. Selanjutnya masuk kita ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 30 dan 31. Nah, pada materi ini adalah capaian yang diharapkan adalah mengenai substansi gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana serta mampu mengaplikasikannya dalam kasus pidana. Pada materi ini subpokok bahasannya yaitu gugurnya hak menuntut nebis in idem, meninggal dunia atau daluarsa. Jadi ada kategori-kategori yang nanti akan mahasiswa mampu jelaskan gugurnya suatu hukuman pidana dengan metode ceramah, kemudian literatur review, waktu yang digunakan 2 kali 100 menit dengan beberapa literatur Mulyadi, Lamintang, R. Susilo. Selanjutnya pada pertemuan yang terakhir yaitu mahasiswa memasuki ujian akhir semester. Mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester dan sebelum memasuki ujian akhir semester mahasiswa akan mereview pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagai bahan dan mereka melakukan kegiatan yang namanya kuis untuk melihat tes kemampuan mereka semasa pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan nanti. Pada masa pertemuan akhirnya nanti akan kita lakukan kuis untuk melihat kemampuan akhir mahasiswa tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang RPS mata kuliah hukum pidana untuk semester genap. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Baik, selamat pagi semua. Hari ini mata kuliah hukum pidana ya sesuai dengan RPS yang kita pelajari, yang kita pegang bersama. Hari ini pertemuan kita pertemuan yang pertama yaitu mengenai hukum pidana ya. Jadi
berbicara hukum pidana, maka kita pahami dulu itu yang namanya definisi hukum pidana, ya. Nah, ada beberapa pendapat para ahli, ya, ada beberapa pendapat para ahli yang digunakan untuk mengartikan yang namanya hukum pidana, ya. Ada Metzger, dia mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum. Jadi yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Jadi ada syarat, ya. Di dalam hukum pidana itu ada syarat. Seperti Anda coba nanti buka di dalam KUHP 184, itulah yang dimaksud dengan syarat hukum pidana. Jadi harus ada pemenuhannya. Pemenuhannya itu apa? Ingat aja, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dokumen, dan petunjuk. Itu merupakan syarat. Sekalipun di dalam hukum pidana diartikan sebuah unsur-unsur atau pengertian, tetapi semua itu harus memenuhi ketentuan di 184 KUHP. Di sini dikatakan bahwa jadi definisi itu hukum pidana berpokok pangkal, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Kembali lagi dikatakannya perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Jadi banyak perbuatan-perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHP itu, tetapi perbuatan itu harus memenuhi. Nanti saudara coba ikuti di TikTok, ya kan, kasus Patra MZ. Saya suka dengan lawyer Patra MZ. Dia itu memang nggak buru-buru ngomong, dia pelan-pelan dan dia langsung kepada apa yang dimintakan dalam narasi delik itu. Makanya ikuti itu biar kalian mulai terbiasa untuk memahami bagaimana mengartikan dan mengikuti poin-poin yang ada di dalam hukum pidana. Kemudian, ya, yang kedua itu harus ada pidananya, kan gitu. Makanya setiap perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana, maka itu adalah perbuatan yang dilarang. Tak semua perbuatan itu dilarang di dalam hukum pidana. Apa azas yang membatasi bahwa setiap perbuatan itu tidak harus dihukum pidana? Kita tahu azasnya adalah azas legalitas, ya. Azas legalitas itulah membatasi yang namanya setiap perbuatan tidak semua harus dipidana. Makanya pedomannya itu lihat aja azas legalitas. Nullum delectum nulla poena sine praedia lege ponali. Tidak boleh orang dihukum kalau bukan diatur di dalam KUHP. Nah, hukum pidana itu juga dikenal dengan istilah, ya, ius ponale. Jadi kalau hari ini kita mata kuliah hukum pidana dikatakan, ya, itu mata kuliah ius ponale, ya. Ius ponale bahasanya itu kita gunakan. Nah, kemudian perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, dengan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Jadi ketika seseorang diproses secara hukum, maka ada azas yang dipegang dia. Apa itu? Azas praduga tidak bersalah. Makanya bahasanya di situ yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Masih mungkin lagi dia. Makanya ketika ada orang masih ditahan, ditangkap, atau masih dalam mengalami proses penyelidikan dan penyidikan, maka dia tidak boleh kita bilang sebagai buka. Kapan terpidana itu? Pada saat putusan hakim, pada saat dia divonis, barulah bisa kita katakan bahwa dia terpidana. Kenapa? Karena sudah diputus berdasarkan demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemudian perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat. Jadi kalau mau melihat
perbuatan jahat itu adalah kita cukup melihat yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang ada di dalam KUHP. Saudara punya KUHP kan? Punya. Nah, yang dilarang suatu perbuatan itu atau perbuatan yang jahat itu semua diatur di dalam KUHP. Jadi selebihnya itu tidak diatur. Makanya waktu Anda belajar pada mata kuliah sosiologi ataupun mata kuliah pengantar ilmu hukum, ada macam-macam yang namanya kaidah. Tak semua perbuatan itu diatur oleh kaidah selebihnya diatur oleh kaidah apa? Agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan. Jadi perbuatan yang dianggap sangat dikategorikan sebagai perbuatan jahat itu cukup Anda lihat di buku kedua hukum pidana tentang kejahatan. Itu dia, ya. Cukup Anda lihat di buku kedua hukum pidana kejahatan, dan akan kita tunggu momennya, ya kan? Ini bulan 2026 kita akan dapat KUHP baru, melaksanakan isi KUHP yang baru. Nah, di situ akan diatur kembali yang mana kejahatan yang dilarang oleh hukum pidana, ya. Itu dia. Kemudian oleh karena itu dalam perbuatan jahat tersebut harus ada orang yang melakukannya. Harus ada yang melakukannya. Harus ada orang yang melakukannya. Makanya harus ada yang namanya pelaku. Harus ada namanya pelaku. Makanya ketika seorang mati tanpa sebab, itu akan menimbulkan yang namanya penyelidikan. Diselidiki apa penyebab kematian. Apakah matinya wajar? Apakah matinya tidak wajar? Jangan kita lupa kasus Brigadir Joshua, ya kan? Awalnya rupanya ada kecurigaan, kan? Belum. Cuman orang itu heran kenapa dia mati, apa penyebab kematiannya. Maka di situ mereka dan keluarganya melakukan yang namanya penyelidikan. Ya kan? Penyelidikannya memang bukan melalui polisi, tapi penyelidikan mandiri lah, kira-kira begitu. Mencari-cari tahu apa sebab kematiannya. Nah, ternyata membuahkan hasil. Dibantu seorang pengacara bahwa sebab kematian Joshua bukanlah kematian yang wajar. Sama seperti kasus yang ada di Papua itu, ya. Jadi semua mengalami yang namanya tahap penyelidikan. Nah, kemudian maka perbuatan jahat tersebut harus ada orang melakukan, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci. Ada dua, perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Perbuatan yang dilarang. Sama seperti Bapak bilang tadi, yang namanya perbuatan yang dilarang itu ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Selebih itu tidak ada dilarang. Tapi ada dilarang lagi, yaitu apa? Kaidah yang lainnya. Atau ada ajas yang melindungi kita. Ada ajas apa itu? Ajas legalitas. Sudah, itu aja pegang pedoman. Makanya kita kan ada hukum pidana, ada hukum agama, ada hukum adat, ada hukum kesopanan, ada hukum kesusilaan. Di negara kita itu berlaku gitu. Itu kita laksanakan, itu kita pedomani gitu. Itu untuk menjaga namanya stabilitas kehidupan manusia, ya. Nah, kemudian next selanjutnya, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat perbuatan itu. Jadi dia orang yang melanggar hukum pidana, maka ada beban yang diberikan kepada dia. Maka beban itu ya kepada orang yang melakukan perbuatan. Makanya jangan pernah Anda
melakukan yang namanya perbuatan pidana. Kenapa? Ada beban yang diberikan kepada Anda. Beban apa? Beban untuk menanggung-jawabi atas perbuatan. Hak Anda pun itu akan dibatasi. Satu contoh, hak untuk bepergian keluar kota Anda tidak bisa. Kenapa? Karena Anda dihukum. Itu kan hak asasi manusia. Tetapi hak itu dibatasi karena adanya suatu kejahatan yang Anda lakukan. Makanya jangan pernah lakukan kejahatan. Kenapa? Karena Anda akan dibatasi hak kebebasannya. Gitu, ya. Sama seperti di penjara, bisa kita sekolah? Tidak. Ya kan? Tak bisa sekolah. Dibatasi hak kebebasannya. Nah, bisa kita ke mall? Mana bisa? Dibatasi hak kebebasannya. Nah, itulah makanya dikatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat perbuatan ya. Kemudian di dalam hukum pidana modern, pidana yaitu di dalam KUHP sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diharapkan seperti yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Dari sini, ya kan? Nah, kalau bisa salah satunya Anda tidak pernah. Atau ada yang mau memilih? Tidak ya? Ada yang mau memilih? Nah, kalau bisa jangan. Ya kan? Macam nanti kita dengar kasus ketika si Devia, ya kan, ketika dia sudah menjadi seorang pejabat, tiba-tiba kita tonton di sebuah televisi tertangkap OTT KPK, ya kan? Itu jangan, itu kita hindari seperti itu. Maka sanksi hukumannya adalah penjara, ya. Nah, di Indonesia jenis sanksi hukuman ini masih diberlakukan. Ya, ada hukuman mati. Hukuman mati ini umumnya kepada kasus-kasus yang dikategorikan sebagai extraordinary crime atau disebut dengan kejahatan luar biasa. Apa itu contohnya? Teroris, pembunuhan berencana, ya kan? Nah, korupsi dana sosial, sama seperti korupsi pada tahun kita mengalami pandemi COVID, ya kan? Orang untuk kepentingan sosial itu, kesehatan masyarakat, tapi di korupsi itu bisa dikategorikan tindak pidana korupsi yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian ada namanya hukuman penjara. Ada yang sudah pernah di penjara? Belum? Ada yang mau mencoba? Tidak ya? Nah, hal-hal begitu kita hindari, kita jauhi. Bagaimana menjauhinya? Maka jangan pernah melakukan perbuatan jahat yang diatur di dalam KUHP, itu aja. Jangan lakukan perbuatan jahat yang diatur di dalam KUHP. Sehingga kita tidak masuk ke dalam hukuman penjara. Sakit loh di dalam penjaranya, sakit. Coba dulu kalian nanti sekali-sekali menginap di Hotel Prodeo. Hotel Prodeo tahu? Hah? Jeruji besi itu, itulah Hotel Prodeo. Nah, itu sakit sekali, sedih. Ya, makanya tak usah kita. Kondisi penjara ya bagaimana? Mana mungkin kondisi penjara seperti kamar kita, ya kan? Mana mungkin kondisi penjara pakai laptop kita, atau di penjara kita main PUBG, ya kan? Kan nggak mungkin. Nah, maka dari itu hukuman penjara hari ini masih diberlakukan dan menjadi hukuman utama di negara kita ini. Kemudian ada namanya hukuman kurungan. Anda pernah kena hukuman kurungan?
Belum. Apa hukuman kurungan ini? Hah? Hukuman yang perbuatan jahatnya itu ancamannya di bawah 5 tahun. Oh iya. Ya, kurungan itu bagi ancaman hukumannya diancam di bawah 5 tahun. Ada yang selalu mengucapkan tipiring. Apa kepanjangan tipiring? Tindak pidana ringan. Itu baru dia dikenakan kurungan. Kurungan ini dia bisa 1 tahun, 10 bulan, 12 bulan, 11 bulan gitu. Atau dia hukumannya bersifat percobaan. Hukuman percobaan selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu Anda wajib lapor dulu. Nah, tapi Anda itu bebas, tapi wajib lapor. Dan Anda dicek, ditengok, apakah Anda ada nggak kemungkinan berbuat jahat lagi? Kira-kira dia selama 3 bulan berjudi nggak lagi? Nah, kalau berjudi dia ternyata, maka kita naikkan ke mana? Hukuman penjara. Tadi kan hukuman kurungan. Nah, jadi ternyata hukuman di Indonesia itu, di negara kita Indonesia itu bervariasi. Ada hukuman mati, ada hukuman penjara, ada hukuman kurungan. Kemudian ada hukuman denda. Denda ini umumnya digunakan untuk pelanggaran, betul, ya kan? Pelanggaran itu di buku berapa di dalam hukum pidana? Buku ke berapa? Buku ketiga, ya. Contoh pelanggaran itu apa? Lalu lintas, ya kan? Ketika Anda tidak memakai helm, maka Anda ditilang, maka Anda akan didenda. Tidak pakai helm, tidak bawa SIM, tidak punya STNK atau tidak membawa STNK, ya kan? Di bawah umur, ya kan? Nah, selanjutnya ya ada lagi yang termasuk hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu apa? Pencabutan hak-hak tertentu. Itu tadi saya katakan, ketika orang diponis oleh hakim, maka sebagian haknya akan berkurang. Hak untuk apa itu? Hak untuk bepergian, hak untuk mendapatkan pendidikan, ya kan? Kalaupun dia bisa ujian, itu kan ujian paket C, ya kan? Itu pun harus ada proses, ya kan? Tak semudah itu. Semua akan tercancel dia. Akibat apa? Itu tadi ada yang hukuman tambahannya. Nah, kemudian perampasan barang-barang tertentu. Jadi ketika kau diponis, maka kalau kau punya handphone, punya tas branded, ya kan, punya HP, itu disita. Laptop disita. Yang Anda bawa apa? Badan sama baju lah pula, baju persediaan, ya kan? Nah, kemudian ya ada pengumuman keputusan hakim. Itu ketika dia diponis. Atau yang namanya pemanggilan, atau yang namanya pemberian, atau yang namanya mencoba melarikan diri. Dia harus dipindahkan dari sel tahanan dia yang biasanya. Ini yang dia agak bandel ketika mengalami proses hukum, menjalani proses hukum, ya. Nah, itu dia. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau diskusikan? Oke. Kalau mau bertanya silakan ya. Selanjutnya, nah ini dia. Ini merupakan hukuman pidana, ya. Ada pidana pokok. Jenis hukuman yang dijatuhkan dengan pidana pokok meliputi ada pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan. Itu nanti Anda stabilo di dalam KUHP saudara. Kemudian pasal 53 percobaan kejahatan. Jadi kita
itu yang dimaksud dengan percobaan kejahatan adalah, saya ingatkan kembali, yaitu suatu perbuatan yang tidak selesai. Suatu perbuatan yang tidak selesai. Nah, kemudian pasal 104 tentang penyerangan atau makar. Tahu makar? Tahu makar? Hah? Tidak. Tahu makar? Ya, apa? Terus? Iya, ya. Jadi penyerangan atau makar ini adalah berusaha untuk menggulingkan pemerintahan. Kemudian ada memfitnah, ada penculikan, ada pembunuhan biasa. Kemudian ada pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana ini itulah dia 340. Ada yang mau ditanya dari sekian banyak yang ini? Penganiayaan ringan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada? Rehan. Ya. Saya ingin bertanya tentang pasal 121, yaitu kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Jadi ketika martabat presiden merasa direndahkan, lalu dia melapor, ya Pak. Ya. Pertanyaannya, yang dirugikan itu pribadinya atau presidennya? Dan itu kan, jika presiden melapor, presiden itu adalah suatu jabatan dari suatu lembaga. Mungkinkah jabatan itu melapor itu? Bagus. Sementara jabatan itu kan bukan cuma seorang. Ya. Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya. Jadi di apa kita bilang ya? Pada wujud seorang presiden ada dua yang dia miliki. Pertama, jabatannya. Yang kedua adalah pribadinya. Ya kan, sebagai manusia yang biasa atau warga negara Indonesia. Nah, tergantung, mari kita lihat dulu apa yang dihina. Ya kan, penghinaan tadi ya. Apa yang dihina dari seorang presiden tadi? Apakah jabatannya atau pribadinya? Gitu. Kalau jabatannya, maka kita lihat itu bentuk penghinaan atau kritik. Kalau jabatannya, maka mari kita lihat itu penghinaan atau kritik. Beda tipis ini kan. Kadang kritik itu bisa keras, seolah-olah kesannya seperti penghinaan. Nah, jadi intinya di dalam hukum pidana itu sendiri, maka sudah dirumuskan ya, sudah dirumuskan mengenai suatu kejahatan-kejahatan yang boleh, perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang. Tetapi sebenarnya semuanya itu adalah kuncinya di cara Anda, cara kita, cara penyelidik untuk mengungkap itu kasus menjadi suatu peristiwa pidana yang memenuhi segala unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana. Ya. Kemudian pesan saya juga kepada Anda untuk mengakhiri perkuliahan kita, mata kuliah hukum pidana ini ya. Saya sarankan kepada Anda untuk berdiskusi ya, lakukan diskusi setelah habis perkuliahan, diskusilah Anda, kerjakan tugas-tugas yang diberikan, kemudian kerjakan di perpustakaan, banyak-banyaklah diskusi kepada sesama teman Anda ya, tutor sebaya, untuk Anda bisa mendapatkan suatu pemahaman yang cukup baik. Saya rasa itu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Ada? Ya. Saya rasa cukup dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Demikianlah perkuliahan kita pada
siang hari ini. Semoga perkuliahan pada siang ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian dan bisa menambah wawasan cara berpikir Anda. Demikianlah perkuliahan saya ucapkan. Terima kasih, selamat siang. Ya.